Saya maju aja. Yang paling boleh ini share sedikit ya. Jadi pertama saya kenalkan, nama saya Alusius Yasin. Saya kantornya di Bintaro, masuknya Tangsel. Lalu umur saya sekarang 59. Background saya sedikit, saya 15 tahun lawyer, in-house lawyer di shipping 7 tahun, di property hampir 8 tahun. Jadi background saya sebenarnya lawyer, in-house lawyer, kepala legal. Lalu 21 tahun terakhir saya notaris. Jadi mungkin bisa sharing dulu teman-teman yang di sini yang di atas umur 40 ada? Bisa tunjuk yang magang di atas 40 ya. Oke, yang di bawah 30? Di bawah 30? Oh, oke, seumuran anak saya ya. Anak saya 30. Yang belum married atau yang udah married atau pernah married? Ada berapa yang udah married? Ada. Oh, iya, oke. Jadi banyak bisa ketemu jodoh di sini ya. Bersyukur sekali. Topik saya hari ini lebih ke teman-teman di sini, saudara-saudaraku ya, saya anggap adik-adik saudara saya. Lebih sebetulnya administrasi, tapi saya akan cerita sedikit. Waktu saya 1 jam kan ya. Nanti ingetin kalau udah setengah jam. Ini tim saya dari kantor, bagian yang mereka yang menyiapkan juga, Pak Sugiono partner saya lagi di daerah, tapi beliau yang menyiapkan. Tapi sebetulnya saya mau memotivasi teman-teman, saudaraku semua di sini untuk dengarkan baik-baik pengalaman. Kalau saya bilang bukan sukses story ya, mungkin bonyok story, supaya kalian tidak harus bonyok seperti saya atau beberapa teman. Sukses story mah banyak, udah banyak di video-video dan lain-lain. Jadi mungkin saya sedikit cerita kenapa saya jadi notaris, itu yang paling penting. Dan juga itu harus menjadi pertanyaan teman-teman di sini. Kenapa kalian mau jadi notaris? Kenapa? Itu yang paling penting, why. Jadi kalau dalam bisnis selalu, kalau marketing, kalau why-nya belum ketemu, kelihatan tuh orangnya loyo, nggak ada daya. Orang dia nggak ngerti mau ngapain. Oh ya cuman bapak gua notaris, atau gua ngeliat notaris kaya, atau apa. Nah ini yang saya mungkin dari pengalaman saya, mungkin teman-teman bisa jauh lebih baik dari kami semua yang ada di sini. Tujuan kita itu, dan menjadi berkat buat orang. Saya dari umur 11 tahun main di rumah seorang notaris yang sukses sekali waktu itu. Saya nggak akan sebutkan tempatnya dan lain-lain. Tapi waktu itu tahun 71 sampai 74. Jadi saya main di rumah dia hampir tiap hari. Saya nggak ngerti kerjaan notaris itu apa, karena background orang tua saya, dia profesional di Unilever. Kemudian sebelumnya kita dari Solo, pengusaha roti, kita toko roti sudah 5 generasi. Jadi saya pertama di keluarga yang jadi notaris. Tetapi saya tiap hari main ke rumah itu orang, keluarga itu, sebagai anak kecil. Lalu saya ngelihat ada orang datang bawa minuta. Waktu itu saya nggak ngerti kalau itu namanya minuta. Datang tanda tangan, terus saya kadang-kadang main di rumahnya, di kamarnya si Om itu, ngelihat, ini banyak buku, terus kaya banget. Tapi saya nggak tertarik sama kayanya sih ya, kebetulan kita nggak masalah dengan soal seperti itu. Tetapi saya nggak ada bayangan aja. Terus setelah saya SMP SMA, saya mulai nanya, saya maunya masuk apa nih? Ini saya nggak ngomong administrasi dulu ya. Jadi atau kalau mau skip administrasi nanti bahannya dikirim kan ya? Bahannya dikirim ya. Nanti mungkin setengah jam bisa kelar ini semua dan bisa lihat di mana-mana bahannya. Yang nggak ada justru cerita saya ini. Jadi setelah saya main di rumah dia sekitar berapa tahun ya? 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Terus kita pindah ke daerah lain, jadi nggak pernah kontak lagi. Tetapi sebelum si Om itu meninggal, jadi saya SMA, saya IPA, habis itu saya masuk ke Fakultas Hukum karena hasil psikotes saya mendukungnya masuk hukum atau sastra. Jadi saya walaupun IPA, saya masuk ke hukum dan saya ternyata senang banget di bidang hukum. Saya di Bandung waktu itu di Parahyangan. Lalu
Setelah itu kira-kira 2-3 tahun kemudian si Om itu datang, si notaris senior itu datang. Waktu itu dia udah pensiun. Dia datang ke rumah orang tua saya di Jakarta. Dia bilang, wah si Aloy itu tolong pokoknya jangan jadi lawyer. Bangsat itu lawyer semua. Jadi ini istilah dia ya. Rupanya dia divorce sama istrinya. Dia divorce sama istrinya dan dia trauma mungkin karena kalah sama istrinya, istrinya nunjuk lawyer yang terkenal sekali untuk cerai. Jadi dia miskin mendadak. Lalu saya dengar dari orang tua saya, si Om itu ngasih tahu kamu untuk jadi notaris loh, jangan jadi lawyer. Oke, baru pertama kali saya kepikir, oh iya ya, mungkin jalan itu saya notaris. Lalu saya ketemu satu dosen, ya biasalah kalau lagi mau skripsi, mau tugas ini, seorang notaris yang sukses juga, namanya Bu Herlin Sumampo, yang sekarang Herlin apa namanya. Jadi beliau Bu Herlin itu sekarang profesor dalam international law. Dan saya tanya sama Bu Herlin, Bu, saya pengen jadi notaris, cuman gimana ya? Udah rame banget notaris, apa masih bisa dapat rezeki saya? Dia bilang, oh nggak usah takut. Karena notaris itu kayak orang pelaku ya laku aja. Kalau memang panggilan kamu notaris ya laku aja. Itu meneguhkan sekali lagi panggilan saya. Kemudian saya lulus dari Bandung tahun 86. Saya kuliahnya lumayan lama, 6 tahun. Teman-teman rata-rata waktu itu 5 tahun. Karena saya aktif selain di kuliah, saya aktif aktif main sebenarnya ya. Jadi saya naik gunung, turun gunung. Saya aktif di pendaki di Wanadri waktu itu. Jadi saya setahun nggak kuliah dan lain-lain. Jadi kemudian saya sempat jadi sales buku, keliling, door to door, setahun lebih, dan lumayan sukses saya untuk umur segitu. Saya lumayan bisa ngumpulin duit, tapi bukan duitnya, saya senang pengalamannya. Lulus dari situ, Fakultas Hukum tahun 86, saya masuk ke kerjaan di shipping waktu itu, di pelayaran. Karena background saya sales, saya ditaruh di customer service, ngeladenin eksportir, importir Jepang dan Eropa, jadi orang-orang asing. Dari situ saya masuk saya karena terlalu nggak minat bidang bisnis. Saya minat, tetapi saya merasa saya harus fokus terus ke bagian hukum. Saya izin untuk kuliah. Bersyukur bos saya kasih waktu untuk kuliah ke Fakultas Hukum, waktu itu masih di Rawamangun, UI. Lalu saya habiskan kuliah itu dalam tempo luar biasa. Bangga sekali saya bisa menempuh dalam 8 tahun. Jadi bukan bangga karena pendek ya, karena 8 tahun. Jadi karena sambil kuliah, sambil kerja. Jadi saya rajin kuliah tapi tidak rajin untuk ikut ujian. 8 tahun saya lulus, tahun 90 sekian. 88 saya masuk, mungkin saya lulus berarti di 92 atau berapa gitu. Yang ajaibnya, waktu saya lulus, masuk notaris itu lagi susah banget, lagi ditutup, antri. Semuanya antri, dan saya tinggal di Bintaro, di rumah saya yang sekarang itu. Tinggal, dan waktu itu saya udah pindah ke grup berikutnya lagi, jadi kepala legal, naik lagi mangkat saya, jadi in-house lawyer di BSD sama Sinarmas. Sebelumnya saya di shipping company. Jadi sambil saya ngelarin kuliah, saya masuk di bidang properti. Bidang properti itu saya udah menggeluti dari tahun 92. Lalu dari situ ajaibnya kira-kira 1 tahun sebelum saya keangkat, tahun 99, 1 tahun 2 tahun, tiba-tiba ada seorang dokter gigi yang saya datang ke dokter gigi itu, dan dia bilang, gue ada buku-buku tua dari kayaknya buku hukum deh itu. Kamu mau nggak? Oh mau, buku bekas. Itu dia kasih lihat, itu satu garasi itu isinya buku semua. Udah saya ambil bukunya, begitu sampai di rumah, saya baru sadar bahwa buku itu punyanya si Om yang saya tiap hari main. Ya jadi itu bukan kebetulan. Ya saya masih terharu kalau cerita itu, karena saya yakin kayak Tuhan mengarahkan saya. Padahal karir saya bagus banget, gaji saya tinggi sekali sebagai in-house lawyer. Dan waktu itu saya ngelihat notaris itu nggak keren. Apalagi saya udah jalanin 15 tahun jadi lawyer. Lihat notaris itu kayak tukang cat, bego, nggak keren lah pokoknya dibanding kita lawyer ya waktu itu.
Apalagi saya international law, saya ngurusin kapal, sengketa kapal di luar negeri. Kalau sengketa properti pun yang properti besar, jadi bagi saya notaris itu kayak cuman pembantunya lawyer aja. Waktu itu saya mikir seperti itu, tetapi saya dapat buku dari si Om itu, bukunya buku tua yang setengah nggak kepake karena bahasa Belanda. Saya ngerti bahasa Belanda sedikit karena orang tua saya ngomong bahasa Belanda. Bahasa Inggris juga ada, tapi kebanyakan buku Indonesia yang tua. Saya langsung dapat peneguhan dari Tuhan, saya merasa, wah ini kayaknya petunjuk nih. Nggak lama lagi, tiba-tiba tuh Bintaro kebuka, waktu itu masih Kabupaten Tangerang namanya. Kebuka, gara-gara ada satu pejabat yang anaknya kayak itu belakangan baru kita tahu bahwa si pejabat ini anaknya mau jadi notaris, jadi aturannya dia buka aja, dia buka. Dan saya kaget karena saya lagi di puncak karir saya, waktu itu umur saya 39. Lalu ya udah, saya anggap itu petunjuk dan saya dapat di rumah saya yang sekarang jadi kantor saya, itu dulu rumah saya. Peneguhan berikutnya lagi, jadi saya jadi notaris akhirnya di rumah saya sendiri. Dan kaget saya, ini keluar apa enggak keluar, tapi saya udah mantap, saya keluar. Akhirnya saya kasih notice, 1 year notice, bukan 1 month notice. Jadi 1 tahun pemberitahuan ke perusahaan saya bahwa saya akan keluar karena saya keangkat notaris. Mereka coba untuk membujuk saya untuk tetap di situ, bahkan part timer juga boleh, tapi entah kenapa saya nggak bisa double. Kalau teman-teman bilang, wah udah lu ngopiak aja di ini, tapi apalagi yang sifatnya etis gitu, saya nggak mau melanggar etika. Jadi saya tetap saya sharing ke bos saya dan dia izinkan saya untuk cari pelanggan dalam setahun itu. Dalam 1 tahun itu saya boleh libur 2 hari untuk ketemu calon klien saya dan teman-teman. Habis itu setelah nggak sampai setahun saya berhasil carikan pengganti saya, didik sebentar, dan akhirnya dia menjadi kepala legal di situ dan saya bisa keluar lebih cepat. Dan waktu keluar itu saya umur berarti 40 dan di situ ya udah mulai perjalanan sebagai notaris sampai hari ini. Itu kurang lebih ceritanya seperti itu. Dan yang saya mau sharing kan teman-teman banyak di sini yang di bawah 30, ada nggak ya tadi? Ada kan banyak ya, di bawah 40 ada juga ya. Nah kita ngalamin gimana sih buka kantor notaris. Waktu itu saya masih rada belum bangga dengan notaris, rada nggak gitu bangga gitu ya. Terus saya masih bingung, ini saya lawyer apa notaris, karena kerjaan shipping, kerjaan properti yang sifatnya kompleks itu masih datang. Jadi saya kadang kasih legal advice, kasih apa, tetapi saya udah bilang bahwa saya nggak bisa litigasi dan nggak mau litigasi karena saya memang nggak suka litigasi juga. Jadi akhirnya selama 1-2 tahun tuh kayak masih merekonfirm, ini saya notaris ya. Terus akhirnya kita makin mantap, oh ya kita notaris. Dan perjalanannya kita ngalamin dalam masa 21 tahun itu, kita ngalamin hampir bangkrut 2 kali. Benar-benar kehabisan uang, aset ada tapi uang habis. Di tahun berapa ya, itu 2002, jadi setelah buka kantor 2-3 tahun, tiba-tiba klien yang biasa ngasih kerjaan ke kita sudah selesai kerjaannya. Dan saya nggak bisa dapat customer baru karena saya terlalu asik dengan merger akuisisi. Waktu itu urusannya merger akuisisi. Dan saya kaget karena itu, tapi karena ya udah akhirnya dalam keadaan seperti itu, saya mesti jual mobil, terus hampir jual rumah, dan setelah itu recover lagi. Dan saya sempat waktu itu terpaksa saya kerja part-timer di satu perusahaan. Dan setelah 6 bulan kantor ramai lagi dengan mujizat ya, memang banyak. Di dalam pekerjaan saya selalu sebayang, saya doa. Anak-anak di kantor selalu saya bilang, kita kerja adalah ibadah, berkah, amanah. Betul ya, gitu ya, teman-teman yang muslim pasti tahu istilah itu. Kita kerja harus dianggap sebagai orang ibadah. Artinya sembayang itu sambil kerja sambil sembayang. Kedua, amanah. Kita dikasih sumpah sama Tuhan ya, disumpah nggak main-main loh. Kalau saya Katolik, sumpahnya di depan pastor pakai kitab suci, teman-teman muslim juga depan ustadz atau kiai atau apa pakai Al-Quran, yang Buddha juga sama.
Jadi harus amanah. Jadi perintah dari Tuhan melalui pejabat negara, melalui organisasi, itu kan wakil Tuhan ya, kita nggak bisa ngelawan, karena itu wakil Tuhan kecuali dia suruh kita aneh-aneh. Jadi itu yang saya selalu tekankan, kita kerja ibadah, kita harus amanah dan harus berkah. Berkah artinya kita menjadi saluran berkat buat Tuhan di dalam pekerjaan kita. Dan ini nggak main-main. Karena notaris, lawyer, jaksa, polisi itu kalau ada satu buku judulnya Pekerjaan Mulia. Mereka kenapa disebut pekerjaan mulia? Emangnya kerjaan tukang beca nggak mulia? Mulia juga. Tetapi pekerjaan kita mulia karena kita disumpah. Dan kita seluruh peraturan jabatan notaris, seluruh aturan yang sedemikian ketat dari teman-teman di organisasi ini sebetulnya hanya untuk membantu kita menjaga sifat mulia dari pekerjaan itu. Yaitu apa sifat mulianya? Bahwa kita disumpah untuk tidak memihak. Kita disumpah untuk kalau bilang orang datang ya benar datang, bukan minutanya berkeliaran ke sana kemari. Terus kita disumpah untuk jujur gitu. Kalau enggak, akte itu nggak ada artinya. Apalagi sekarang banyak di challenge sama lawyer, terus konsumen sekarang lebih apa ya, lebih kritis. Dulu mereka nggak ngerti artinya minuta apa, tanggal harus kayak apa. Sekarang, oh bisa-bisa tiba-tiba kalian lagi bikin akte bisa dipotret, terus dibuktikan bahwa itu salah, bahwa tanggalnya nggak tepat, dan habis itu aktenya dibatalkan dan kita kena dituntut. Jadi kembali tadi dari sebagai ibadah, amanah, berkah. Artinya itu semua bermuara dari Tuhan, dan pada waktu kita ngalamin problem, ya saya dorong kalian untuk sembahyang, jangan kedukun gitu loh. Banyak orang profesional mau notaris kayak mau ini zaman kayak gini masih ada aja orang kedukun, segala macam. Jadi itu semua di bisnis, di dunia biasa lah. Atau dia pakai teknik-teknik apa yang bukan dari Tuhan. Saya nggak rekomen itu. Bahkan untuk kalian yang nanti nafsu mau masuk ke daerah yang basah lah, daerah yang ramai, nggak usah pakai duit kalau saran saya. Ini saran saya ya, saya nggak bisa menghakimi orang mau pakai duit mau enggak. Tapi kerjaan notaris itu kedepannya akan sangat berisiko. Beda sama waktu zaman saya jadi notaris, mundur 30 tahun ke belakang. Itu notaris masih enak banget, orang masih bego banget, masih nggak kritis, nggak ada lawyer yang nganggur. Jadi semuanya akan sekarang beda sekali. Kalau kita sekarang salah pilih orang, pegawai, salah pilih administrasi, nanti administrasinya nggak benar, kita salah manage uang, salah milih klien, itu berakibatnya nanti kan masuk penjara, nama jelek, klien yang bagus hilang, yang datang klien yang nggak benar semuanya. Jadi harus tadi basic spiritualnya itu harus benar, terlepas dari agamanya apapun. Di kantor kita ada orang Islam, ada partner saya Islam, saya Katolik, ada lagi satu partner orang Protestan, yang lain lagi Katolik lagi. Tapi tetap kita selalu sarankan mereka untuk sembahyang pada waktunya. Yang Muslim misalnya kita lagi rapat ya kita, ini kayak nggak penting tapi penting. Apalagi zaman sekarang kita bisa anytime check out ya, balik ke rumah Tuhan di sana atau ke rumah setan di bawah sana. Tinggal kita yang milih kan. Nah, notaris itu profesi notaris dan semua profesi sebetulnya kalau tertib administrasinya bagus, itu membantu kita untuk kerja menjadi berkah, menjadi amanah. Termasuk kita jaga supaya pegawai kita nggak jadi maling. Jangan sampai kita orang masuk baik-baik ke kantor kita karena administrasi kita ruwet, nggak jelas, sembrono. Akhirnya manusia baik-baik tadi itu jadi monster. Dan kita juga ngalamin terus terang. Semua pegawai, semua kantor notaris pernah ngalamin pegawainya jadi setan. Ya, dan kita kecewa sekali. Tetapi kalau saya pikir-pikir ya salah gua juga ya. Kenapa? Kok bisa orang baik-baik jadi? Mestinya saya idealnya kayak Bluebird. Bluebird itu penjahat masuk situ jadi orang baik. Karena sistemnya baik, administrasinya baik, kontrolnya baik. Ada orang ngecek, ada yang audit, persis kan dia kayak bank. Nah kalau di kantor saya kok ngalamin, dan kantor teman-teman juga ngalamin. Itu pelajaran pahit, dan dengan sharing seperti ini diharapkan saudara-saudaraku di sini tidak harus mengalami seperti saya. Karena yang mengerikan itu bukan uang hilangnya. Kalau uang hilang ini colong itu untuk saya gampang kok, begitu saya doa, saya mengampuni orangnya, duitnya balik cepet banget, nggak masalah. Tapi orangnya itu yang jadi monster itu untuk saya mengerikan. Karena saya punya prinsip, saya sering sharing ke anak-anak di kantor. Bagi gua, ya bagi saya,
keberhasilan saya diukur bukan dari berapa akte yang saya buat, berapa duit yang saya kumpulin, tapi saya melihatnya 300 tahun lagi kita ketemu di mana ya? Kalau kita ketemunya bareng-bareng di neraka sama klien, sama anak buah, sama anak, sama istri saya, berarti kita gagal. Tapi kalau 300 tahun lagi tiba-tiba kita ketemu dari surga sebelah mana datang pegawai saya atau atau kalian di sini, bagi saya itu keberhasilan. Makanya pesan saya waktu saya mau bawakan ini, saya baru pertama kali loh ngajar anak-anak hukum, karena saya pengen ngajar. Tetapi baru hari ini, dan mungkin gak akan lagi karena waktu saya ini, jadi tolong didengarin benar-benar. Saya gak janji bisa kontak kalian lagi, bahkan WA saya jarang jawab, terus terang aja. Jadi istri saya juga kalau WA saya jawabnya lama, tapi mumpung kita punya waktu, lebih baik kalian tangkap benar-benar, karena jangan sampai seperti kalian ngalamin kayak kita. Nah, berjalan waktu umur 42, saya selain ngalamin hampir bangkrut itu, saya ngalamin hampir divorce, hampir cerai sama istri saya. Mengerikan sekali itu kira-kira umur 41. Jadi itu di tengah-tengah saya lagi buka kantor, lagi pontang-panting lah. Belakangan saya baru sadar bahwa itu cukup stressful loh. Lagi sharing nih sama anak-anak, saudara-saudara kita. Jadi sharing saya bukan buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang udah senior, mereka udah sama sama saya. Ini lagi cerita bonyok story ya, bukan sukses story. Sukses story banyak di Mario Teguh atau. Jadi kita hampir divorce waktu itu umur 41, 42. Belakangan saya baru sadar kalau itu namanya midlife crisis. Jadi untuk teman-teman yang masih umur 30, 35, itu nanti bentar lagi kalian akan ngalamin krisis paruh baya, di mana itu tuh biasa banyak orang cerai di umur itu 35. Dan kita karena tiap hari ketemu suami istri, nah menariknya kerjaan notaris itu kita ketemu suami istri itu tiap hari. Kalau kerjaannya terutama di Tangerang ya, karena banyak rumahan, istilahnya bukan kayak IPO atau apa. Dan saya senang ngadepin yang klien-klien biasa, klien orang-orang biasa itu. Jadi itu yang membuat kita belajar juga dari pengalaman. Oh ternyata orang divorce itu di umur segitu ya, cerai di segitu. Terus mereka kalau lakinya mulai aneh-aneh atau perempuannya aneh-aneh, duitnya propertinya pada hancur semua, lepas satu. Kalau dia rukun, balik lagi, propertinya nambah, nanti bikin PT. Jadi klien kita tuh dari mulai, dan semua notaris ngalamin seperti itu. Dari mereka miskin, baru kawin, habis itu rumah pertama, BTN, nanti rumah berikutnya lebih keren lagi, nanti rumah berikutnya lagi lebih keren, akhirnya bikin PT, sampai bikin perusahaan besar, joint venture, dan lain-lain, akhirnya go internasional, dan akhirnya mati lagi, datang surat waris. Kalau mereka nggak rukun, sampai mati aja berantem. Dan kita masa sebagai notaris, kita nggak mau belajar sih dari klien kita. Justru sebetulnya kekayaan kita sebagai notaris itu bukan administrasinya, itu untuk jaga kita supaya kita jadi tetap mulia, tetap menjadi wakil Tuhan di dalam pekerjaan kita. Nggak bisa, kalau administrasinya hancur, tadi kita jadi setan, anak buah kita jadi tuyul kali atau jadi jin mungkin. Jadi administrasi penting, tapi yang lebih penting sebetulnya kita harus tahu tadi, kita ini mau cari apa sih. Pada waktu saya mau divorce, semua keberhasilan saya nggak ada artinya. Anak saya trauma lihat kita mau divorce. Waktu dia umur 11 tahun, sekarang dia umur 30 tahun. Dan kita betulin kehancuran keluarga itu di tengah kita mesti beresin urusan perusahaan atau kantor, itu perlu waktu 11 tahun, 12 tahun. Masih untung bisa diberesin. Padahal waktu itu saya bukannya nggak aktif di gereja, saya aktif. Saya ngurusin anak narkoba, saya ngurusin anak drugs dari umur saya masih muda sampai saat itu, pada waktu itu kejadian. Dan pada waktu setelah kejadian pun, setelah saya beres-beres semuanya, kantor jalan terus. Beberapa klien nggak tahu, sampai hari ini mungkin juga banyak nggak tahu, karena belakangan baru saya bisa sharing seperti ini. Tapi saya perlu waktu 11-15 tahun untuk beresin. Nah bayangkan kalau teman-teman atau adik-adik di sini bisa tidak perlu ngalamin itu. Oh kayaknya udah lebih-lebih lagi. Nah kekayaan jangan lupa bukan cuma duit. Yang namanya kekayaan itu, ini banyak teorinya, tetapi kita yang tua-tua ini udah ngalamin. Yang namanya kekayaan itu ada kayak 6 harta kekayaan.
Itu kayak ember yang pakai kayu, ember kayu itu ya, yang bilahnya ada 6 lah misalnya. Nah kalau satu bilah itu patah, airnya kan bocor di bilah yang patah itu. Artinya tingkat kebahagiaan kita, tingkat kekayaan kita tuh ngikutin yang paling rendah apa. Nah 6 harta itu adalah pertama harta benda, duit, atau yang banyak tapi duitnya banyak juga. Kemudian harta keluarga, suami, istri, anak, itu nggak bisa digantikan, itu harta keluarga. Yang ketiga harta hubungan, network, relasi kita dengan klien, relasi kita dengan orang penting di BPN, di Pemda, di mana itu relasi, itu harta kekayaan kita juga. Kemudian harta spiritual, hubungan kita dengan Tuhan, kebahagiaan kita, gampang nggak kita mengucap syukur. Kita punya radar ini, kalau sebagai notaris perlu selalu diasah untuk mengenali ini bakalan penipu atau bakalan sengketa atau enggak. Kalau kita nggak sembahyang nggak bisa. Atau pakai dukun tadi mungkin bisa sebentar, tapi jangan pakai dukun karena ujungnya dukun selalu ujungnya maut di neraka. Nerakanya bisa duluan di dunia, tapi yang pasti setelah mati. Jadi sembahyang aja, nanti dikasih tahu sama Tuhan klien mana yang harus ditolak. Jadi tadi harta spiritual, kemudian satu lagi harta fisik. Jadi kita notaris ini kan kerja tergantung fisik kita ya, pengusaha betulnya. Tapi notaris, dokter apalagi, kalau fisik kita sakit, fisik kita nggak benar, kita ngobat, kita minum, kita maksudnya alkohol dan lain-lain, gimana kita mau melayani customer? Baru buka kantor setahun udah kena refer, lembur terus, nggak olahraga. Jadi tadi semua harta itu, ada satu mungkin yang kurang namanya harta jiwa. Jiwa itu harta skill kita yang harus diasah terus dengan ikut di perkumpulan ini, di kata notaris kalian akan terus dapat ilmunya, termasuk yang hari ini kalian akan dapat. Jadi 6 harta itu semua kadang-kadang ada nggak balance. Bisa kita lagi ngejar uang nih karena lagi mau buka kantor, lagi belajar kayak gini, kita ngabisin waktu, artinya uang kita habis mungkin untuk bikin modal. Terus nanti begitu uangnya habis kita mesti kumpulin lagi, naikin tadi bilah kayunya tadi. Nanti kalau kita udah kaya banget, sukses banget, sibuk tanda tangan akte, yang rusak biasanya harta keluarga. Kurang waktu buat istri, buat anak, nah itu dibetulin lagi. Yang penting kalian tahu bahwa harta itu nggak cuma uang. Makanya di antara teman-teman notaris, kita nggak bisa ngukur, oh yang ini punya mobil gede, banyak. Yang ini keren, yang ini rumahnya dipondokin, nah kita lihat dulu. Kekayaannya komplit nggak? Ada orang notaris biasa tapi happy. Ada yang ekstrim banget, teman kita, mungkin teman-teman tahu. Dia benar-benar nggak mau aneh-aneh ke pemerintah. Dia, akhirnya dia udah dapat SK dipulangin SK aja. Lalu kita urusan sama pemerintah, sama urusan zaman kayak waktu itu ya sekarang relatif lebih clean ya semuanya. Tapi waktu itu dia mementingkan kerajaan surga gitu ya. Ini teman kita orang Muslim, dia bilang, wah daripada gua masuk neraka, gua kasih deh. Terus saya tanya sama partner saya, waduh gimana Pak, kita mengikuti jejak ini teman kita atau gimana? Sudah ya gimana Pak, kita berusaha baik, sebaik-baiknya. Kalau enggak semua orang keluar nanti siapa yang jadi berkat di kerjaan ini. Jadi itu walaupun kita berniat baik tidak selalu bisa 100% baik di dunia. Kalau mau super baik semua ya bisa, tapi kayak teman saya dia harus keluar. Menurut saya kan malah nggak bijak ya. Jadi kita yang penting kita tahu bahwa kalau kita mati urusan kita bukan dengan ikatan notaris tapi dengan ikatan surga gitu atau neraka gitu. Jadi kita bertanggung jawab bukan ke Pemda, ke Pengwil, ke apa lagi, ke Presiden, tetapi yang punya surga siapa, yang punya neraka siapa. Nah tinggal kalian pilih deh. Itu penting gitu ya, penting banget. Karena duit, dan lucunya di kerjaan kita, karena kita ketemu keluarga, perusahaan, tapi terutama keluarga, kita ngeliat pola yang terulang terus, yang ini penting buat kalian juga. Pertama, hubungan antara Tuhan sama kerukunan dengan suami istri, sama duit datang, itu tuh nggak bisa dipisahkan. Selain yang 6 harta tadi, tapi yang kita ngelihat sehari-hari, khususnya 8 bulan terakhir ini saya banyak ngeliatin orang restructuring. Jadi restructuring itu di bank artinya orang nggak bisa bayar utang, bikin bikin perjanjian kredit baru, addendum, di mana isinya dia nggak usah bayar pokoknya, yang dibayar bunganya. Nah kita lihat tuh suami istri yang lagi bangkrut, yang nggak bisa bayar, kebanyakan mereka profesinya pilot, F&B untuk restoran, lalu apalagi ya, ada beberapa profesi yang kena banget, yang lain tahan. Nah kita ngelihat pelajaran di situ, kok ini ya memang namanya orang
krismon kayak gini kan mendadak. Tapi ada yang rukun, ada yang nggak rukun. Nah, itu kesempatan kalau kita memang kerja sebagai ibadah, amanah, berkah, kesempatan kita untuk kalau diperlukan kita sharing. Oh ya Pak, gue juga pernah bangkrut Pak. Begitu gue rukun sama bini gue Pak, beres. Begitu Bapak berfungsi sebagai imam keluarga, Bapak yang doa, jangan sembahyang sendiri-sendiri. Kalau dia sholat jamaah kayak atau apa, pasti doa 5 menit suami istri itu lebih berguna daripada doa zikir sendiri-sendiri 5 jam. Jadi fungsi imam itu yang saya sharing. Karena itu yang saya alami pada waktu saya mau divorce. Pada waktu saya sadar, oh ya gue tuh kepala keluarga, bukan cuma sekedar kepala, tapi gue harus jadi imam. Beres semua, bisnis saya, semua diberesin sama Tuhan. Jadi kalian juga seperti itu. Sebelum lebih jauh, saya masuk ke materi dulu. Ini backgroundnya tadi banyak, tapi karena ini sebenarnya cepat aja. Oke, saya langsung cepat banget ini, habis itu saya mau minta kalian ajukan pertanyaan. Saya bilang tadi, saya mungkin ini terakhir kali saya ngajar. Pertama dan terakhir, ya kok nggak nanya rugi. Ya. Oke, langsung, next slide. Langsung, ya. Jadi ini definisi aja. Administrasi peran dapat memiliki oke, perkantoran serangkaian aktivitas peran. Oke, ini mah ngerti ya, nanti ada dapat bahannya. Tapi intinya gini loh, orang suka salah sangka, notaris itu dianggap kayak bukan bisnis. Karena alergi bisnis, loh ya enggak. Orang NGO aja, LSM aja dia harus berpikir kayak bisnis, apalagi kita notaris. Walaupun pekerjaan mulia, justru karena itu pekerjaan mulia, kita harus benar administrasinya. Termasuk administrasi keuangan, administrasi customer service, administrasi pajak, administrasi hukum juga yang kaitan dengan kita, misal merek, kita segala macam sistem kita dan lain-lain yang seperti perusahaan biasa. Jadi orang suka kaget karena, kok mesti ngomongin bisnis plan segala macam, kan ini bukan bisnis. Siapa bilang? Lu belum ngerasain aja lu bangkrut. Kalau lu udah bangkrut, baru lu rasa, oh ternyata ini bisnis ya, harus dikelola, harus punya cadangan masa suram. Salah satu yang membuat saya waktu itu mau bangkrut adalah saya tidak punya, karena saya orang sosial, maksudnya bukan orang ekonomi atau apa. Saya ada malas ngitung duit, keuangan, ya udahlah, pokoknya ini. Nah akibatnya pada waktu kejadian krisis itu, saya nggak punya cadangan cash. Jadi kalian harus, ini bukan cuma perusahaan, pribadi pun harus punya namanya emergency fund 6 bulan. Itu adanya di ilmunya si Yoska itu, financial planning. Nah, dengerin yang financial planning itu, karena mereka akan nerangin, si orang-orang financial planner ini akan nerangin bahwa orang hidup tuh harusnya punya cadangan cash 6 bulan cost of living. Jadi biaya hidup kalian, cicilan, ini, itu, rumah, apa segala macam, gimana caranya itu dikali 6. Itu harus siap. Jadi kalau ada krismon kayak gini nggak kaget, nggak utang sana, utang sini. Jadi itu administrasi ini ilmunya adanya sebenarnya di MBA, adanya di financial planning, adanya di kewirausahaan, entrepreneurship. Jadi jangan sempit-sempit amat hanya mikirin kantor. Tapi kalau kalian nanti dari hasil psikotes atau dari hasil coaching apa segala sadar, oh gue tuh tipenya tipe spesialis banget, senang banget bikin akte, senang banget lihat masalah hukum. Jadi kalian kalau kayak rumah sakit, kalian akan terus jadi ahli, dokter spesialis, dokter bedah otak. Nah, mesti ada orang lain sebagai konsultan atau apa di kantor yang ahli keuangan, ahli administrasi, nggak usah bayar full, bisa aja kayak konsultasi per jam bayar berapa, atau retainer namanya. Jadi itu bisa dilakukan. Itu saya belajarnya lama sekali. Jadi kita akhirnya punya orang keuangan yang setelah saya mau bangkrut yang kedua kali tahun 2008, itu akhirnya ada satu, ya Tuhan mengirim saya satu konsultan keuangan orang tua yang datang setiap hari Kamis, kayak dia datang jam 2, pulang jam 3. Terus dia lihat laporan keuangan saya, terus mana nih salesnya, kenapa gini. Oh, kenapa ini lo investnya kegedean? Stop, bayar utang, bla bla bla. Diomel-omelin saya. Gitu. Atau kalau sebelumnya dia ngurusin rumah tangga. Ini kenapa Starbucks kayak gini? Kebanyakan nih Starbucks ya. Jadi ngajarin kita kayak anak SD lagi. Gitu. Padahal saya udah umur segitu waktu itu ya, berapa belas tahun yang lalu. Jadi administrasi jangan lupa kalian itu bukan tukang ketik. Kalian itu kepala kantor nantinya. Kalau sekarang mungkin tukang ketik. Tapi nantinya kalian kepala kantor, kepala unit usaha, kepala bisnis. Jadi berpikirlah sebagai orang bisnis, tapi jangan ngibulin orang,
jangan tidak tahu belas kasihan ke klien maupun ke pegawai. Jadi bisnis tetap harus dikelola dengan etika, apalagi kita punya etika jabatan. Nextnya, 3 unsur ya ini udah tahu lah ya, kantor, inventaris, karyawan, terusin aja. Lanjut, nextnya kita spesifik ke urusan notaris. Ya lanjut. Lanjut, dasarnya ini kalian semua udah tahu, tinggal baca. Lanjut lagi Pak. Protokol notaris, dokumen lain. Pak heran ya, protokol kesehatan, protokol notaris maksudnya apa gitu ya. Jadi protokol semua dokumen-dokumen kita yang sebenarnya dokumen negara. Jadi kita punya arsip itu bukan punya kita sendiri ya, itu negara punya. Jadi harus dipelihara betul-betul. Dan bersyukurnya dengan segala aturan kita yang ketat, dengan perkumpulan ketat, kita tuh termasuk profesi mulia yang paling banyak diawasi. Highly regulated kita bilangnya, highly regulated. Kita diawasi oleh PPATK, kita diawasi KPK. Itu alasan kenapa profesi notaris itu tidak semenarik. Saya nggak mau kecilkan kalian, maksudnya semangat kalian. Tapi saya ingetin bahwa notaris dari hari ini sampai 20 tahun ke depan tidak sama dengan notaris 40 tahun ke belakang sampai hari ini. Zamannya udah beda. Jadi kalau kalian ambil contohnya kita yang tua-tua atau yang lebih tua lagi atau orang tua kalian yang notaris, mungkin udah usang. Karena risikonya udah beda, duitnya juga beda gitu. Tapi kalau memang kita terpanggil sama Tuhan untuk jadi berkat di bidang notaris, kita nggak takut. Pokoknya kalau kita misalnya dokter, dia memang panggilannya dokter, callingnya, life callingnya sebagai panggilan dari Tuhan jadi dokter. Mau ada COVID, mau ada apa, dia maju terus. Kita pun notaris 8 bulan terakhir, orang lain ngumpet, saya maju terus, nggak bisa enggak, kita termasuk essential service kan, kita bidang keuangan tuh diharuskan masuk, kalau enggak bank kan nggak bisa tanda tangan. Jadi kita ya berani mati dan nggak takut mati, karena kita tahu ini panggilan kita, bukan karena duitnya loh, fee-nya kecil banget kok kalau untuk dari sisi addendum apa restructuring itu. Jadi ini penting, protokol, dokumen lainnya. Nextnya Pak, thank you. Ada kumpulan dokumen merupakan arsip negara harus disimpan. Nah ini problem sekarang karena makin hari, apalagi kalau yang ngambilnya BTN, kita developer atau bank atau apa tuh, waduh harus banyak banget. Nah ini perlunya financial planning untuk memplanning. Kalau kita hajar terus nih dengan market kayak gini, kira-kira kita akan nyimpen dokumen seberapa banyak. Ada teman-teman yang spesialis dulu di leasing. Leasing itu zaman dulu kalau nggak salah, sekarang udah online semuanya. Karena saya nggak pernah mau ambil leasing. Tapi ada teman yang spesialisnya leasing, kerjanya kayak pabrik. Dokumennya berarakan di mana-mana, dia nggak peduli. Karena kalau sengketa toh paling cuma urusan berapa juta, motor, mobil, bodo amat deh, minutanya setengah dibuang aja. Tapi kalau dia mau rapi, benar-benar mungkin tiap 6 bulan dia mesti beli satu ruko untuk filenya sendiri, karena nggak bisa dibuang sebetulnya. Lanjut. Terus ini kalian juga mestinya udah jelas, di kuliah juga dapat ya, Minota, buku daftar. Kemudian ya semua ini standar aja, tinggal lihat undang-undang. Saya mau kasih lihat contohnya nanti. Lanjut Pak. Lanjut, Minuta ini orang suka bingung mana Minuta, mana salinan. Ya, kalian yang udah kuliah notaris sudah tahu banget ya. Lanjut. Buku daftar ini sekarang mulai dikasih ke online, lewat online. Jadi buku daftar akta, double rep, itu saya double repertorium. Itu dulu dikirim secara hard copy, sekarang soft copy juga ada. Hard copy udah nggak ada lagi kayaknya ya. Oke lanjut. Ini contohnya, saya setip-setip ya karena nggak boleh sebetulnya ngasih lihat, itu kan rahasia orang. Tapi ini supaya ada bayangan, ini prakarya yang nanti di muda-muda di zaman kalian jadi notaris sudah nggak ada lagi nih, udah punah nih. Tapi ini kalau di kapal namanya logbook. Jadi kapal itu, kapten kapal sebenarnya setara kayak notaris, dia punya kebiasaan harus nyatet kejadian sehari-hari apa. Nah kalau kita notaris, buku harian kita ini. Makanya di luar negeri, di Belanda, di Jerman, di mana-mana selalu buku notaris itu, arsip notaris menjadi data sejarah yang paling penting. Jadi sebenarnya kita ngelihat dari sini, kita suka terharu juga ngelihat klien kita udah banyak yang mati ya. Ini mati, yang ini mati, datang lagi ahli waris ya. Dari sini kita bisa lihat perjalanan hidup orang. Untuk saya itu yang menarik. Padahal saya lawyer, saya notaris untuk IPO juga. Saya bisa kerjaan PPK, saya bisa kerjaan merger akuisisi, secara skill saya bisa. Tapi saya nggak tertarik itu dan saya pilih untuk kerjaan biasa aja, orang-orang biasa, kerjaan keluarga.
karena salah satunya itu lihat sejarah orang ya. Lanjut. Ya ini juga standar aja, legalisasi one working ada daftarnya. Lanjut. Oke, ini juga. Jadi di tempat kita ada yang tukang nulis yang rapi banget. Kalau udah pegel gantian sama temannya yang lain nulis ya itu. Lanjut lagi. Iya, lanjut aja. Lanjut. Nah ini kelaper nih agak lucu juga. Dulu itu ada karena untuk nyari akte itu perlu tahu abjad selain nomor. Abjadnya nama lu siapa? Klien gitu ya. Oh nama saya ini. Oke, nyari ketemu baru buat salinan. Kalau sekarang sebenarnya pakai Excel aja ketemu kan, pakai Word aja, pakai search aja ketemu. Jadi ini juga mungkin masa depan, menjadi masa lalu. Mungkin nextnya ikatan notaris mungkin juga perubahan supaya semuanya digital. Lanjut lagi. Ini kalau udah masuk Excel kayak gini, lanjut. Buku, daftar, protes. Ini saya seumur hidup nggak pernah buat ya. Di kapal kita sering sebetulnya ada kayak gini. Jadi kalau ada cargo claim atau apa di satu negara kita lakukan seperti ini. Di kitab undang-undang hukum dagang ada aturannya. Tetapi dalam praktek saya 21 tahun nggak pernah ada. Dan kalaupun ada mungkin saya tolak aja. Case ya nggak ngerti gue, udah gitu aja. Cari aja yang ngerti. Tapi kan kita aturannya nggak boleh nolak case. Jadi cari alasannya yang bagus aja. Oke, lanjut. Ini buku ya, oke lanjutin aja. Lanjutin. Ini penting. Ini nggak semua notaris itu ternyata senang ambil wasiat. Di kita masih sosok, kadang kita ambil, kadang enggak. Tapi teman-teman harus sadar, orang bikin wasiat itu kayak nyimpen bom waktu. Jadi saya dengar beberapa teman notaris di Surabaya atau di sini juga banyak nggak mau. Di kantor kita lihat-lihat orang. Kadang-kadang kalau kita rasanya nyaman, kita ambil. Tapi sebenarnya unpredictable. Apalagi sekarang ada kawin beda agama, kawin ada hukum adat ini itu. Jadi risiko sengketa itu besar. Jadi kalau terima ini hati-hati. Kedua, kalau terima administrasinya harus benar. Jangan sampai kalian terima keterangan surat wasiat tapi lupa ngasih tahu ke Departemen Kehakiman, sehingga akhirnya pada waktu sengketa kalian disalahkan oleh klien karena keterangan warisnya jadi salah itu. Dan kita di praktek masih suka bingung, saya bingung, nggak tahu kalau teman-teman yang lain bingung apa enggak, tapi setahu saya mereka juga bingung. Itu soal beda agama, soal orang Islam dia bikin aktenya di notaris atau di lurah camat. Kalau kita bingung biasa kita bilang udah pengadilan aja, jatah pamungkasnya gitu. Nah ini semua bagian namanya kalau di manajemen risk management. Orang-orang yang dari pengalamannya di bank pasti tahu. Bank, shipping, insurance, mereka punya ilmu yang namanya pengelolaan risiko, risk management. Nah teman-teman di sini, adik saya di sini harus sadar bahwa kalian harus punya ilmu risk management. Bukunya ada, websitenya ada, tinggal lihat. Ujiannya pun ada. Jadi kalau bisa kalian dapat ilmu itu. Saya pernah ikut 1 kali ilmu di bank. Bukunya pun ada banyak banget. Jadi kita dalam pekerjaan kita harus mengelola risiko kebakaran, risiko kecurian, risiko tuntutan, risiko nama baik kita tercoreng karena akte kita rusak, risiko nama baik kita hancur karena pegawai kita jadi monster. Itu semua harus masuknya di pengelolaan risiko, persis kayak bank kerjanya. Next. Ya ini contohnya sangat teknis banget, dan saya bersyukur teman-teman di pengurus itu kuat banget pengawasannya, sehingga saya pun kalau lupa atau anak-anak kita salah nulis atau selalu ada kontrol. Kayak kita tiap tahun, kemarin barusan aja saya ketemu Bu Rani untuk diperiksa misalnya gitu. Diperiksa kita nggak pernah sempurna juga, selalu oh ini mestinya gini, oh lain kali gini. Jadi teman-teman nggak usah panik banget, gimana aku mesti tahu, nggak usah. Satu-satu aja kerja. Nggak usah dipaksain, kan tiap bulan atau tiap bulan, tiap tahun selalu akan ada buku kan. Nah kalau case-nya lagi sedikit, aktenya lagi dikit kan ya belajar, sambil belajar. Kalau salah biasanya maklum juga kok. Makanya maksudnya artinya pengawas itu baik dari PPAT maupun dari ikatan notaris cukup maklum. Mereka sangat bukannya kayak orang nyalah-nyalain gitu, tetapi sangat mengayomi, sangat mendidik. Yang kita sebagai pengurus atau notaris senior biasanya, atau pengurus, sangat sebel kalau memang orangnya memang terkenal cowboy, notarisnya. Ya notaris ini kayak lawyer, kayak kerjaan apapun, kayak dokter juga. Ada dokter milih jadi tukang jagal ya. Dia misalnya dia memang spesialis aborsi, spesialis euthanasia kalau di luar negeri. Di sini juga mungkin ada tukang matiin orang atau bunuh bayi.
dapat duitnya banyak. Kita notaris juga boleh milih kok. Kembali lagi, kita mau milih jadi notaris hitam atau notaris putih. Abu-abu agak susah sih. Mesti milih putih, kecipratan-cipratan mungkin ya, jadi agak hitam atau apa, tapi niatnya mau putih. Dan selalu harus nyoba itu. Karena kita urusannya sama Tuhan, bukan sama orang. Nah, jadi kembali lagi soal tadi, wasiat dan lain-lain, kalian milihlah jadi notaris yang benar, sehingga pengawasan dari teman-teman di pengurus itu sifatnya hanya reminder, oh lu harus benar ya, oh lu ternyata lupa ya, oh ternyata nomor lu berantakan ya. Kalau satu nomor salah kan berantakan semua tuh. Jadi di kita yang sangat penting biasanya tiap hari pagi siang sore itu ngecek nomor akte. Itu kritikal banget, dan itu nggak ada di sini bukunya kan, bukunya ya dibikin buku sendiri untuk nomor berapa lo, nomor berapa lo, nomor berapa. Kalau akte suka bererot gitu ya, jadi kita nggak bisa, kalau nggak teliti loncat betulinya setengah mati. Jadi itu kayak berat lah, betulinya berat. Jadi semua akte kita ini dibuat salah akte nomornya. Lanjut. Buku daftarnya tidak sebut sesuai dengan undang-undang ya. Oke, lanjutin dulu, nanti saya terangin sedikit. Lanjutkan lagi. Ini buku-buku di internal kami yang saya juga jarang lihat sih, terus terang. Tapi tim saya ngelihat, terus nanti saya terangkan ke keguruan. Lanjut lagi. Oke, jadi kalau lihat di situ, sebenarnya apa sih yang paling penting administrasi? Kalau saya sih ngelihatnya yang paling penting sebetulnya monitoring case sampai di mana. Jadi saya bilangnya case monitoring. Jadi padanan kita harus kayak rumah sakit atau kayak rumah sakit sama hotel tadi ya, atau rumah sakit sama bank yang mirip kita. Jadi teman-teman yang kerja di bank sama rumah sakit bisa mengaplikasikan apa yang dilihat sana. Karena rumah sakit sama bank itu mereka itu cari duit iya, tetapi unsur keamanannya dipikirin juga, risikonya. Makanya ilmu risk management di asuransi, di rumah sakit maupun pelayaran juga sama kayak gitu. Itu berguna buat kalian yang di kantor notaris. Saya sudahi dulu sampai di sini. Saya tunggu pertanyaan, sebetulnya kan disuruhnya interaktif. Yang di sini boleh angkat tangan nggak yang kerja di notaris ya Pak? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Ya, satu. Oke, yang orang tuanya notaris? Ada ya, oke, syukur ya bisa dapat guru juga di rumah. Yang kerja di bank? Oke, yang kerja di apa ya? Online bisnis? Jual makanan, jual apa? E-commerce ya. Oke. Jadi teknik-teknik nanti untuk online itu akan berguna sekali buat kita di dalam pekerjaan kita, karena kembali lagi dunianya berubah, toolsnya berubah. Dulu kita ngetik, saya masih ingat saya termasuk notaris pertama yang pakai Word, Microsoft Word, Excel. Asisten saya, partner saya waktu itu karena berasal dari zaman bahula, mereka pakai mesin ketik. Saya juga bisa, saya ngetik 10 jari masih bisa saya, termasuk cepat. Mungkin saya salah satu yang paling cepat di kantor ngetik, tapi saya jarang pakai buat di mesin ketik, saya pakai di komputer. Tapi teknologi berkembang terus, ada Zoom, ada apa. Jangan heran bentar lagi kalian akan masuk ke tanda tangan by Zoom atau email atau apa. Sangat memungkinkan karena keadaan. Kedua yang mungkin akan berkembang namanya blockchain. Blockchain itu underlying teknologi dari Bitcoin. Jadi yang kerjanya di teknologi nanti akan, jangan kaget, kita nggak akan lagi nih buku-buku begini nggak akan ada lagi, makanya nggak usah terlalu pusing banget lah dengan buku ini, tapi dibuat yang rapi karena itu aturan. Tapi siap-siap untuk masuk ke teknologi berikutnya, yaitu namanya blockchain, namanya smart agreement. Jadi semua urutan kejadian itu nggak bisa dirubah lagi. Sebenarnya teknologinya udah ada, tapi banyak orang masih takut menerapkan itu karena nggak bisa ngibul lagi, nggak bisa fleksibel. Jadi setiap kesalahan itu akan terdeteksi kapan dibetulin, kapan dirubah, kapan dan bisa dibetulin. Jadi kembali lagi, nggak usah menjadi ahli IT, tapi kalian harus tahu, teman-teman di sini harus tahu apa aja sih yang mempengaruhi perubahan kita, merubah pekerjaan kita. Secara umum, dugaan saya 5-10 tahun ke depan yang nggak berubah adalah human touch-nya. Karena kita heavily, kita bilangnya apa ya, sangat terlibat dalam human touch. Jadi orang tuh datang ke notaris bukan untuk ngecapnya, bukan oh legalisasi perlu, oh ya warmapping perlu, tetapi orang datang ke notaris karena dia pengen dapat bukan legal advice saja ya, tapi practical advice kita bilangnya.
solusi praktis based on our experience, berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan apa yang kita lihat secara bisnis. Misalnya karena saya background saya properti sama shipping sama international trading, saya sangat kuat di bisnis itu, sehingga pada waktu orang datang dengan masalah akte properti itu saya bisa cepat ngasih solusi yang bukan hanya solusi hukum tapi solusi keseluruhan. Nah, orang datang dengan itunya kan, bukan kalau buat akte mah semua juga bisa, mesin nanti lama-lama bisa, apalagi nanti ada artificial intelligence, ada jadi AI ini kan berlaku juga untuk kayak gini. Di luar negeri orang udah ngetik ini pakai mesin, jadi dia tinggal KTP di scan, habis itu semuanya bisa input sendiri pakai OCR namanya. Nah itu cepat sekali, itu mungkin dalam 2 tahun lagi, 3 tahun lagi itu akan terjadi. Lalu kerja pakai email udah pasti, pakai scan udah pasti, terus apalagi ya, telepon ya udah otomatis, Zoom sekarang udah mulai terjadi, bahkan di teman-teman IPAT ini aja yang udah sepuh-sepuh, mereka mau nggak mau belajar untuk membiasakan diri dengan Zoom gitu, tapi kan nggak bisa signing. Jadi bentar lagi mungkin pemerintah akan memaksa kita untuk bagus. Itu dulu, silahkan nanya.